Ittaqillaha ayyuma kunta wa aqbil sayyi'atan hasanatan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sallallahu alaihi wa sallam Rasulillahil karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, salat Idul Fitri rahimahumullah. Ketika kita membuka pintu rumah kita pada pagi hari ini, kita berbahagia. Kita berbahagia karena di samping udara yang segar yang kita hirup, kita juga mendengarkan lantunan takbir yang terus bergema bersaut-sautan di langit cakrawala. Allahu akbar, Allahu akbar. Kebahagiaan pagi hari ini sudah menjadi semestinya kita rangkaikan dengan rasa syukur, karena tak terasa kita telah tiba pada hari raya yang mulia, hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Selamat berbagi salam sedekah juga kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, sebagai penuntut dari para seluruh nabi, dan juga menjadi rasul yang dari Allah Subhanahu wa taala khusus dalam muka bumi yang Allah teringatkan kepada kita di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan bahkan Nabi mengingatkan dalam satu riwayat mengatakan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Hadirin jamaah rahimahumullah, tak terasa bulan suci Ramadan telah meninggalkan kita. Ada rasa sedih dalam kalbu tatkala hari-hari Ramadan meninggalkan kita. Setelah sebulan penuh kita melaksanakan siang, di siang harinya, di malam harinya kita menegakkan qiyam. Rasa-rasanya suatu kegiatan aktivitas yang akan kita lakukan. Dan ingat jemaah rahimahumullah, Ramadan telah meninggalkan kita dan belum ada kepastian bahwa Ramadan di tahun yang akan datang. Apakah kita masih diperkenankan Allah untuk berjumpa dengan Ramadan? Hadirin jemaah rahimahumullah, mari sejenak kegembiraan kita ini kita tak lupa menyisipkan doa-doa terbaik untuk kalian kerabat yang boleh jadi di tahun lalu masih bersama-sama dengan kita melaksanakan hari raya Idul Fitri. Ayah bunda kita, istri atau suami kita, hingga anak-anak tercinta yang sosoknya hingga kini masih terngiang di dalam hati, masih jelas termaukan senyum di wajah mereka, lelah
sejatinya kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Makanya itu kita mempersiapkan bekal-bekal kita terbaik, bekal-bekal terbaik kita untuk menyambut hari di mana kehidupan yang sebenarnya kita kembali kepada Allah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan keluarga, orang tua, anak, saudara-saudari kita, kerabat kita yang kami dahulu kita, mudah-mudahan kita diperjumpakan oleh Allah di surga-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimahullah, di antara pelajaran dari ibadah puasa Ramadan yang dapat kita ambil sebagai hikmah dalam kehidupan kita adalah pelajaran tentang bersyukuran atas nikmat makanan dan minuman. Ketika kita berpuasa, kita merasakan betapa beratnya dan kesesarannya tubuh tanpa asupan makanan dan minuman. Namun bayangkan jemaah Allah, jika Allah tidak berkenan menghalalkan kembali makanan dan minuman tersebut pada kita di hari-hari yang akan datang, Allahumma salli. Ketahuilah bahwa itu di antara siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dirasakan oleh para penghuni neraka Allah. Mereka yang kembali menikmati hidangan makanan dan minuman yang melezatkan sebagaimana di kehidupan dunia, yang ada bagi mereka hanyalah makanan dan minuman yang dibinasakan serta menyesalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, laisa lahum ta'amun illa min dharin la yusmin wa la yughni min ju'. Penghuni neraka tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menumbuhkan dan tidak pula menghilangkan rasa lapar. Kaum muslimin rahimahullah, dan dalam ayat yang lain mengatakan, inna syajarati zaqqum ta'amul atim kalmur yang fi butun kebalian yang sesungguhnya pohon zaqqum itu adalah makanan orang-orang yang beriman dosa. Itu orang-orang yang masuk dalam neraka Allah. Zaqqum itu seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Dalam Quran surah Dukhan ayat 44 sampai 46. Namun kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan orang yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan, Allah sampaikan, maka mereka akan bergembira dan berbahagia di hari kiamat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mendapatkan nikmat yang besar berupa surga yang seluruh kenikmatannya termasuk makanan dan minumannya yang lezat dan bahagiakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatan, farhatun indal fitr, wa farhatun inda liqa'i rabbi muttafaqun alaih." Nabi mengatakan, bagi orang-orang yang melaksanakan puasa ada dua kebahagiaan yang mereka dapatkan. Pertama, kebahagiaan ketika mereka berbuka pada sore harinya, pada saat mulai pagi harinya sampai sore harinya mereka berpuasa. Maka ketika masuk waktu maghrib mereka berpuasa, maka kenikmatan mereka dapatkan. Dan kenikmatan yang sebenarnya kenikmatan yang mereka dapatkan mereka jumpai adalah ketika berjumpa dengan Rabbnya dan mereka membawa pahala puasa yang telah dilaksanakan selama bulan Ramadan. Dan Nabi mengatakan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "As-siyam li wa ana ajzi." Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalas. Hadirin jemaah rahimahullah, Allahu akbar wa lillahil hamd. Maka mari kita menyadari atau mari kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas segala nikmat makanan dan minuman yang diberikan Allah kepada kita. Termasuk yang terbentuk bersyukur kita adalah dengan tidak memakan dan minum yang diharamkan oleh Allah, baik yang haram zatnya atau cara mendapatkannya. Banyaknya kejahatan yang kita saksikan saat ini tidak terlepas disebabkan atau faktornya dari apa yang kita konsumsi.
dari apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Ketika kita memakan sesuatu hal yang diharamkan, tidak disukai oleh Allah, itu bisa menjadi pemicu, menjadi faktor memudahkan orang untuk melakukan kemaksiatan. Maka ini sejarah rahimahullah, Nabi SAW mengatakan, mana adilun wa'an syarra min batni. Tidak ada wadah yang diisi oleh ibnu Adam atau manusia lebih buruk daripada perutnya. Maka Nabi mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjaga perut kita untuk tidak dimasukkan daripada barang-barang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar wa lillahil hamd. Yang selanjutnya, cahaya Al-Quran harus selalu menyinari jiwa kita meski Ramadan telah berlalu. Di bulan Ramadan banyak di antara kita yang menghatamkan Al-Quran. Banyak di antara kita yang kemudian bersungguh-sungguh, berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk bersedekah. Banyak di antara kita yang bersemangat, bersungguh-sungguh untuk datang ke masjid Allah untuk melaksanakan qiyam. Itu merupakan suatu hal yang sangat mulia dan sangat-sangat merupakan amal-amal kebaikan yang berlipat ganda dari Allah. Rasulullah mengatakan, Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapapun di antara hamba Allah yang berdiri di malam harinya pada setiap malam Ramadan, apakah dia melaksanakan salat tarawih atau bangun di sepertiga malam melaksanakan salat tahajud, dan bahkan Nabi mengatakan, Man qama fi lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapapun di antara hamba Allah yang berdiri bertepatan dengan malam-malam Lailatul Qadar, dan mana dia berdiri dipenuhi dengan rasa keseriusan, kesungguhan, tekad yang sangat kuat. Kesungguhannya dibuktikan dengan dia datang ke rumah Allah untuk bersungguh-sungguh melaksanakan qiyam dengan dasar imannya kepada Allah, dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, "Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi." Akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Dan momen ini, waktu ini, kesempatan ini dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkhusus bagi orang-orang beriman. Ini kita dapatkan dalam bulan suci Ramadan. Maka jemaah rahimahullah, juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Kita ambil kesimpulan jemaah rahimahullah. Kita ambil risalah pada kehidupan yang modern saat ini. Ketika kita melangsungkan sebuah perjalanan ke sementara safar, kita berada dalam keadaan kegelapan, kita tidak memiliki arah jalan tujuan, kita buntu pada suatu tujuan, maka kita membutuhkan yang namanya GPS, kita membutuhkan yang namanya maps. Namun kemudian bahwa boleh jadi apa yang kita gunakan ketika di saat itu dalam keadaan robek, mau kemudian baterai semakin sekarat, maka itu tidak bisa kita manfaatkan untuk menjadi petunjuk jalan kita. Dan yang lebih parahnya lagi, ketika dalam kehidupan kita berjauh dari yang namanya Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, maka hati kita akan terasa hampa, hati kita akan merasa kehilangan, dan bahkan hati kita akan merasa buta, tidak tahu mau kemana akan terarah hidup kita. Maka itu jemaah yang Allah, kita telah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengakrabkan diri kita, mendekatkan diri kita membaca Al-Quran bulan Ramadan. Ada orang yang mentadabburi Al-Quran, ada orang yang mentilawati Al-Quran, ada orang yang membaca Al-Quran, ada orang yang menghafalkan Al-Quran. Itu semua adalah kemuliaan. Dan Rasul mengatakan bahwa orang-orang yang benar mengakrabkan diri, mendekatkan diri kepada Al-Quran, satu huruf, satu halaman, satu juz, bahkan sampai 30 juznya, maka insya Allah kemudian akan mereka dapatkan. Hadirin jemaah rahimahullah, Allahu akbar wa lillahil hamd. Kemudian hari ini menjadi satu hal yang resmi bagi kita, telah menjadi alumni Ramadan, layaknya madrasah pendidikan yang setiap alumninya mendapatkan sekolah. Maka madrasah Ramadan juga memberikan kita semua gelar,
gelar orang ini disebut sebagai orang-orang yang muttaqi, orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan Al-Qur'an mengatakan bahwa inna aqramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling banyak gelarnya, bukan orang yang paling tinggi pangkatnya, bukan orang yang paling banyak kenalannya, bukan orang yang paling banyak pengikutnya di media sosial, tapi Allah mengatakan bahwa orang yang paling mulia di antara kalian sebagai hamba adalah ketika takwa menakar dalam jiwa. Dan para ulama mengatakan mana yang disebut sebagai orang yang bertakwa adalah imtithalul awamir wa jinabil nawahi, orang-orang yang manakala senantiasa berusaha semaksimal mungkin bersungguh-sungguh melaksanakan perintah-perintah Allah dan kemudian bersungguh-sungguh untuk juga menjauhi semua apa yang dilarang dari selain Allah. Dan pendidikan itu kita dapatkan di madrasah Allah. Hadirin jemaah rahimakumullah, maka sungguhlah sangat sia-sia tatkala predikat takwa kita dapatkan pada hari ini, tapi esok harinya, hari-hari selanjutnya, bulan depannya, bahkan tahun yang akan datang, kemudian predikat takwa itu hilang kembali dari kita. Dan tidak ada yang menjamin bahwa Ramadan masih dipakai lagi oleh Allah kepada kita untuk kembali mengakarkan atau kembali memperbaiki takwa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, apakah engkau mendapati dibaratkan seperti orang yang bertakwa? Nabi mengatakan bahwa dalam satu riwayat dari Abu Hurairah, ketika para sahabat bertanya kepada Abu Hurairah apakah itu takwa, maka Abu Hurairah menjawab, takwa itu adalah hal mataita fi tariqi fi. Apakah engkau pernah melewati jalanan yang berduri? Maka Nabi mengatakan bahwa orang yang bertakwa itu ibaratkan orang yang berjalan di jalan yang penuh dengan duri. Maka para penanya mengatakan, ya. Maka Nabi Abu Hurairah mengatakan bahwa bertanya kembali, lalu apa yang engkau lakukan ketika engkau melalui daripada jalanan yang berduri? Maka penanya menjawab, sahabat yang bertanya menjawab, idza ra'aitu as-sawt adaltu anhu au jawaz. Apabila engkau melihat duri, maka aku akan menghindarinya atau melewati. Maka Abu Hurairah mengatakan, dzalika taqwa, itulah takwa. yakni takwa itu menghindarkan diri dari murka Allah dengan mengerjakan semua yang diperintahkannya dan meninggalkan segala yang dilarang. Hadirin jemaah rahimakumullah, oleh karenanya sebagai alumni Ramadan yang insyaallah mendapatkan predikat muttaqi, orang yang bertakwa, maka seyogyanya kita senantiasa mengerjakan semua perintah Allah dan berusaha menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka itu hadirin jemaah rahimakumullah, di penghujung khutbah ini mari kita berdoa sejenak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan salat kita yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan, puasa yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan, sedekah, Al-Quran yang kita baca, dan semua amal-amal kebaikan yang kita lakukan di dalam Ramadan, baik yang terkecil sampai pada yang terbesar, kita kepada Allah, mudah-mudahan diterima dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita betul-betul mendapatkan tingkat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma rabbana, Allahumma ya Allah ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami mohon ampunan kepadamu. Terlalu banyak kezaliman yang terus-menerus kami lakukan. Salat masih sering kami lalaikan meski salat azan terus berkumandang di pendengaran kami. Bertumpuk harta yang engkau rezekikan kepada kami tetapi kami tidak tunaikan zakatnya. Puasa yang engkau wajibkan kepada kami namun belum maksimal kami lakukan karena kejahatan kami. Kami tidak membantu orang susah pada mereka
banyak kebaikan orang lain kepada kami, tetapi kami tidak mensyukurinya. Ya Allah, ya Rabbi, kami mohon ampunan dari segala kelalaian itu dan kejenisnya. Kami sungguh-sungguh menyesal, berbahagia penyesalan kami melahirkan ampunan dari dosa. Ya Allah, ampunilah kami atas segala dosa kami yang terus bertambah meski kami tahu umur kami semakin berkurang. Ya Allah, ya Ghafar, ampuni kami dan kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami masih kecil. Ampunilah setiap kata dan perbuatan kami yang mungkin menyisakan luka di hati mereka. Rahmati dan kasihi yang telah mendahului kami. Kumpulkan kami dan mereka dalam surga-Mu akhirat dunia abadi. Ya Allah, bahagiakan hati kami melihat kesalehan anak-anak keturunan kami. Teruslah lindungi anak kami dan jaga anak kami dari setiap perbuatan yang menyimpang dari jalan lurus-Mu. Ya Allah, jagalah rumah tangga kami, hiasilah bahtera rumah tangga kami dengan saling menyayangi dan saling mengayomi. Tambahkan rahmat-Mu agar kami bisa terus menjaga keluarga kami hingga kami berjumpa dengan-Mu di surga-Mu. Allah ya Allah, jagalah negeri kami dan negeri kaum muslimin dari setiap bahaya dan bencana, dari setiap kezaliman dan kerisaan. Jagalah para ulama dan guru-guru kami, kuatkanlah mereka dan tolonglah mereka ya Allah. Engkau Maha Perkasa yang menjaga hamba-Mu yang taat. Allah ya Rahman, ya Ghafar, ya Razzaq. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina. Satukanlah keinginan mereka, terima syuhada mereka, dan sembuhkan orang-orang yang terluka di antara mereka. Hancurkanlah musuh-musuh mereka dengan penuh kehinaan dan kerisaan. Sesungguhnya Engkau adalah yang Maha Kuat dan Maha Perkasa. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang baik dan takut kepada-Mu yang senantiasa tegar di atas syariat-Mu. Ya Allah, angkatlah dan sembuhkanlah semua saudara kami yang sedang berjuang dengan penyakitnya. Berilah pahala berlimpah atas kesabarannya. Rahmati dan ampuni yang telah mendahului kami menghadap kepada-Mu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka afuwwun karim. Rabbana innaka afuwwun karim. Rabbana innaka afuwwun karim. Rabbana innaka afuwwun karim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana